Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Sehat. Ya, Ustaz. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, Ustaz. Suara Ustaz gimana? Bagus nggak kedengarannya? Agak ngebas ya. Bagus nggak suara Ustaz? Dengar nggak sama kalian? Dengar, Ustaz, dengar. Dengar. Baik. Baik, kita lanjut ya pelajaran kita. Lanjutan dari pelajaran akidah di wujubi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bi, wajibnya mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau suri tauladan, wal iqtida bihi, yaitu mengikuti beliau. Tajibu ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fi'li ma amara bihi wa tarki ma naha anhu. Muqtada syahadatu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mentaati Nabi dengan melakukan apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Ini termasuk konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah. Ingat, ini dia. Yang nggak ada kameranya, nanti Ustaz tanya satu-satu. Yang kameranya nggak aktif, nanti Ustaz tanya satu-satu. Gambar mutu. Ini yang pertama ya. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama, wajib mentaati Nabi dengan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Ini adalah konsekuensi dari Muhammad Rasulullah, syahadat Muhammad Rasulullah. Kalian ingat? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mentaati Nabi, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan banyak di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul.
Surah An-Nisa ayat 59. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengiringi dengan kalimat taatilah Allah dan taatilah Rasul. Artinya dua-dua. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala cuma menyebutkan taatilah Rasul saja. Kalau kalian taati Rasul berarti kalian mentaati Allah. Kalau kalian mentaati Rasul berarti kalian mentaati Allah. Allah katakan di dalam surah Nur ayat 56, atiiur rasul la'allakum wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 80. Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 80. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul, taatilah wa man yuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang telah mentaati Rasul, yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang lain Allah katakan, yang mentaati Rasul maka dia akan dirahmati, dia akan disayangi. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah An-Nur ayat 56. Allah katakan, wa'ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Rasul agar kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Berarti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Allah katakan siapa yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Allah katakan di dalam surah Nur An-Nur ayat 63. Allah katakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah bilang, maka peringatilah orang-orang yang menyelisihi perintah nabinya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringatilah mereka dengan ditimpa fitnah dan ditimpa adab yang sangat pedih kalau mereka benar-benar mengingkari atau menyelisihi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti di sini kita udah bisa dapat yang pertama, kita mentaati Nabi dan Rasul konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Yang kedua, kita wajib mentaati Nabi karena Allah yang perintahkan di dalam Al-Quran. Di antaranya atiullaha wa atiur Rasul. Yang ketiga, siapa yang menyelisihi Nabi SAW maka dia diancam dengan adab yang sangat pedih. Sebagaimana firman-Nya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah wa aw yusibahum adzabun alim. Baik. Paham? Ustaz mau nanya. Imam Mufti. Iya, Ustaz. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk konsekuensi apa? Menaati Nabi termasuk konsekuensi syahadat, Ustaz. Syahadat apa ini? Syahadat ada dua. Syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sahih. Syahadat anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Ai tusibu fitnah fi qulubihi min kufrin aw nifaqin aw bid'ah aw adabin alim fi dunya bi qatlin aw haddin aw habsin aw ghairi dzalika min al-uqubatil ajilah. Tadi Allah katakan barang siapa yang menyelisihi Rasul maka peringatkan kepada dia agar dia nanti diberi fitnah dan diberi adab yang sangat pedih. Peringatkan kepada mereka yang menyelisihi Rasul. Mereka akan difitnah dan diberikan adab yang sangat pedih. Fitnah di sini apa? Fitnah di sini adalah seperti dilemparkannya kekafiran di hati-hati mereka. Bisa jadi mereka akan kufur atau nifaq atau bid'ah atau adab yang sangat pedih. Ini dia. Ya, fitnah yang dimaksud di sini adalah bisa jadi kekufuran, bisa jadi kemunafikan, bisa jadi bid'ah. Kalau orang itu menyelisih Nabi, bisa jadi dia nanti akan kufur. Atau bisa jadi dia nanti jadi munafik.
Atau bisa jadi nanti melakukan bid'ah. Dia melakukan bid'ah. Dan terkadang orang-orang yang menyelisihi Nabi dalam urusan dunia dia dihukum had, dia dipenjara atau yang lainnya. Ini kalau syariat Islam sudah tegak, ya bisa dihukum had atau dihukum penjara. Nah, ini bagi orang-orang yang menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya mau tanya, Yusra. Ya, Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala katakan tadi, berilah peringatan kepada orang yang menyelisihi Nabi. Apa peringatannya? Nanti mereka dikasih fitnah sama adab yang sama lagi. Apa fitnah yang dimaksud? Mereka bisa menjadi kufur bid'ah, Ustaz. Sahih. Baik, ada nggak orang-orang yang menyelisihi Nabi ini mereka diberi hukuman di dunia? Yusra. Hukum penjara ataupun hukuman had, Ustaz. Sahih. Mereka bisa dihukum kalau negara kalau undang-undang di sebuah negara adalah undang-undang yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut. Itu kalian catat ya. Kita lanjut. Wa qad ja'ala Allahu ta'atahu wa tiba'ahu sababan li naili mahabbatillahi lil 'abdi wa maghfirah dunubihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mentaati Nabi dan mengikuti Nabi itu sebagai sebab dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah jadikan orang yang mengikuti sunnah Nabi, yang mengikuti perintah Nabi sebagai sebab dia akan mendapatkan cinta dari Allah dan ampunan terhadap dosanya. Berarti kalau orang yang tidak mengikuti Nabi, dia tidak mengikuti sunnah Nabi, dia tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosanya tidak akan diampuni. Apa dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini dia. Mencintai dan mengikuti Nabi, ittiba kepada sunnah Nabi, itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan akan mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Bagaimana Allah katakan tadi di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan menjauhkan orang tersebut dari kesesatan ketika orang itu mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 54. Di dalam surah An-Nur ayat 54 Allah katakan, "Wa in tuti'u tahtadu." Kalau kalian mentaati Nabi, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Kalau kalian mentaati Nabi, maka kalian akan mendapati hidayah. Dan bahkan Allah ancam, siapa yang bermaksiat kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan kesesatan. Siapa yang tidak mentaati Nabi, maka dia akan mendapatkan kesesatan. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 50. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka jika mereka tidak mengikuti engkau, tidak mengikuti dakwah yang kau serukan, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak mengikuti sunnahmu, maka ketahuilah mereka, wahai Muhammad,
Innama yattabi'una ahwa'ahum. Sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Siapa lagi yang paling sesat selain orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Nah, di dalam dua ayat ini Allah jelaskan siapa yang mengikuti Nabi, dia akan mendapatkan hidayah. Siapa yang tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan terjatuh ke dalam kesesatan. Baik. Syafiq, hidupkan kameramu, Syafiq. Siapa yang nggak ngidupin kameranya ini? Imam Mufti, Dimas, Farhan Aditya, Imam Mufti. Ya, Zat. Ibrahim Yaakob. Imam Mufti. Nah, enggak usah Imam. Ihsan. Baik. Coba sebutkan satu saja manfaat dari mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan dicintai oleh Allah dan mendapatkan ridhonya. Nah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diampunkan dosanya. Baik. Haki Orik. Sebutkan dalilnya tadi. Yang mengikuti Rasul, dia akan dicintai dan dia akan diampuni dosanya. Haki Orik, jangan jidat mau yang nampak, nggak kelihatan wajahnya. Turunin sedikit kameranya. Gitu, baru kelihatan wajahmu. Lagi sedikit lagi. Baik. Apa dalilnya tadi? Qul in kuntum Qul in kuntum. Wah, astagfirullah. Baik, coba sebutkan siapa yang bisa. Saya kasih nilai. Dalilnya, qul in kuntum. Siapa yang bisa sebutkan namanya dulu? Ayat berapa Ustadz? Al-Qasas ayat berapa? Siapa namanya sebutkan dulu. Biar Ustaz tulis. Ayo. Sat. Gak ada yang tahu? Anasat, Ahmad Paros. Siapa itu? Siapa namanya? Paros atau Paros? Paros sudah, nggak usah lagi. Paros sudah banyak sekali nilainya. Yang lain. Anasat. Nah, siapa? Rahmatul Khairi. Siapa? Nggak jelas. Rahmatul Khairi. Muhammad. Rahmatul Khairi. Muhammad Ar-Ruhaili. Muhammad Rahmatul Khairi. Muhammad Rahmatul Khairi. Nah, coba sebutkan. Qul in tuhibbu Allah fattabi'uni. Terus? Kumullah.
Nggak jelas. Qul in kuntum Coba sekali lagi, coba. fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampai situ aja. Udah selesai. Yang lain. Anasat. Siapa anaknya ini? Anak banyak ini. Sebutkan namanya. Ikram, Ustaz. Ikram. Baik, Ikram Allah. Kamera antum nggak nampak Ikram. Wajah antum nggak nampak ini. Nah. Jangan jadi grup jidat ya. Nampakkan wajahnya. Jangan jidatnya aja yang nampak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sahih. Sahih. Masya Allah. Baik, sudah. Ikramullah. Antum dapat nilai 9. Coba. Baik, sudah. Ya, kita lanjutkan. Macet. Macet suaranya. Kalian dengar nggak Iya. suara Ustaz jelas nggak? Dengarlah ngebas sedikit. Ngebas apa gitu. Sini macet. Yang mana? Dari awal tadi saat macet. Macet suaranya. Ya. Nah, ini macet atau belum atau enggak? Kita lanjutkan. Tadi Ikram ya. Baik. Akbar subhanahu wa ta'ala nafihi al-qudwah al-hasanah li ummatihi. Faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, dan mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Mereka berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau memiliki qudwah. Beliau memiliki qudwah yang hasanah, yaitu panutan yang baik. Ayo. Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadhil ayat karimah aslun kabirun fi ta'sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, merupakan dasar yang besar untuk kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan dasar yang pokok, yang merupakan sesuatu yang pokok yang kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapannya, perbuatannya, ataupun segala kondisi beliau. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk di dalam perang Ahzab untuk bersabar terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling memberikan kesabaran, saling menjaga, saling bersungguh-sungguh di dalam perang tersebut agar mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dalam peperangan Ahzab saja Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang mengikuti Nabi untuk sabar, untuk bersemangat, untuk kuat. Nah, ini dia. Baik. Kita lanjutkan. Bahkan di sini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita untuk mengikuti Nabi sampai di dalam Al-Qur'an itu kita temukan 40 tempat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi. 40 ayat.
Allah katakan 40 ayat. Kemudian kita lebih butuh untuk mengikuti Nabi ketimbang makan dan minum. Kenapa kita lebih butuh untuk mengikuti Nabi ketimbang makan dan minum? Karena kalau kita tidak makan dan tidak minum, paling cuma mati. Selesai. Tapi kalau kita tidak mengikuti Nabi, maka apa? Maka kita bisa tersesat dan kita bisa masuk ke dalam neraka. Kita bisa tersesat dan kita bisa masuk ke dalam neraka. Nah, demikian. Baik. Kita ambil waktu 5 menit lagi untuk tanya jawab. Yang enggak, buka kameranya, itu yang Ustaz tanya. Dimas. Dimas. Mana baju antum? Oh. Ibrahim Yakub, mana baju antum ini? Dicuci, Sat. Dicuci. Masya Allah. Baik, Dimas. Dimas. Apa, Sat? Baik, coba sebutkan. Kenapa kita lebih butuh mengikuti Nabi daripada makan? Apa, Sat? Kurang jelas, Sat. Kenapa kita lebih butuh mengikuti Nabi daripada makan dan minum? Lebih butuh mengikuti Nabi daripada makan dan minum karena Nabi apa itu bisa bawa kita surga itu. Nabi bisa membawa kita ke surga. Apa Kalau kita tidak beriman makan, gitu konsekuensinya karena Nabi. Kita beriman gitu Sat, karena Nabi itu. Baik. Gede dia. Baik, yang lain. Yang bisa jawab Ustaz kasih nilai 9. Ana Ustaz. Siapa anaknya? Sebutkan namanya duluan. Syafiq Ustaz. Syafiq, baik. Syafiq, silakan Syafiq. Karena Nabi yang memberikan syafaat Ustaz. Benar. Maksud Ustaz, kalau kita nggak makan, ini kalau kita nggak ngikutin Nabi, konsekuensinya ini. Itu maksud Ustaz jawabannya. Ada lagi yang lain yang bisa? Kalau kita nggak makan, maka konsekuensinya begini. Kalau kita nggak ngikutin Nabi, maka konsekuensinya begini. Siapa yang bisa jawab? Siapa anaknya? Al-Kindi, Ustaz. Al-Kindi, kita ya. Nah, silakan. Karena kalau kita tidak makan, kita hanya merasa lapar, dan kalau jika kita tidak mengikuti Nabi, maka kita akan mengalami kekufuran, kemunafikan, dan kebid'ahan hingga azab yang sangat pedih. Sahih. Kalau Masya kita nggak makan, paling Allah. lapar. Kalau kita nggak makan, paling hanya sekedar lapar. Atau bahkan mati. Sudah selesai urusannya. Tapi kalau kita nggak mengikuti Nabi, kita bisa masuk ke dalam neraka. Baik, Masya Allah. Al-Kindi. Masya Allah. Al-Kindi. Berapa tadi Ustaz kasih nilai? 90 atau 100? 90. Baik, yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Siapa yang mau ditanya? Siapa yang mau ditanya? Siapa yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nih? Nilainya 100 Ustaz kasih. Siapa yang mau ditanya? Nilainya 100. Ana Sat. Siapa anaknya? Iktana Rahab. Siapa? Iktana Rahab.
Ihsan harahap. Baik, ihsan harahap. Ihsan harahap. Coba sebutkan dalil kalau seandainya kita diperintahkan untuk mentaati Nabi. Sebutkan satu saja dalil kita diperintahkan untuk mentaati Nabi. Yuk, Sam. Wah, gampang ini, mudah sekali. Satu saja dalil. Ayo. Yuk, Sam. Satu aja dalilnya. Nah. Ustaz. Enggak tahu. Baik, nah, siapa yang anak? Siapa yang anak itu? Ikram, Ustaz. Ikramullah tadi sudah. Yang lain. Anasat. Baik, yang lain 90. Enggak jadi 100. Sekarang mungkin yang lain sudah siap-siap. 90. Siapa yang anak tadi? Ustaz. Yusro. Coba sebutkan Yusro. Anisa ayat 59, Ustaz. Usah nggak mau minta itunya. Usah sebutkan ayatnya. Bacakan ayatnya. Innallaha ya'murukum an tu'addu almanati ila ahliha idza hakamtum bainan nas. Ulang. Innallaha ya'murukum an tu'addu almanati ila ahliha wa idza bainan nas. Yang lain. Kurang tepat. Itu yang lain. Ustaz. Siapa anaknya? Siapa? Rafa Zaidan, Ustaz. Rafa. Ustaz. Baik, silakan Rafa. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Baik, sahih. Nah, baik. Rafa dapat nilai 90 afwan karena waktu kita sudah habis. Kita cukupkan saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.